Jangan kembali dulu. Aku masih membutuhkan ragamu untuk membalas mereka. Lirik pemilik tangan sedingin es tersebut. Tia menggeleng cepat. Tak ingin dimanfaatkan oleh makhluk halus. Ia manusia yang memiliki derajat lebih tinggi dari bangsa jin. Tidak sepantasnya ia takut dan diperbudak oleh mereka. Wanita hamil itu menghela napas pelan, kemudian menggeleng keras. Bismillah. Tidak. Aku tidak bersedia menjadi budakmu. Aku tidak mengizinkan kau menggunakan tubuhku untuk mencelakai orang, ucap Tia sembari menghentakkan kasar tangannya. Wanita itu memantapkan hati. Ia menguatkan diri agar berani. Kalau tidak, selamanya ia akan terus tenggelam dalam dunia ilusi yang diciptakan oleh setan untuk memanfaatkannya. Sosok Hana melolong marah. Ia tak suka mendengar perlawanan Hana. Jangan mengelak. Kau sudah berjanji untuk menolongku, peringatnya. Aku memang berjanji untuk menolongmu, tapi bukan dengan cara ini. Kalau begini, kau namanya menipuku. Kau sengaja menyesatkan jiwaku, sementara kau bebas menggunakan ragaku yang kosong. Tanda setia berani. Tawa makhluk itu melengking. Ia mengambang, kemudian berputar-putar ke udara. Ternyata kau sama saja dengan manusia. Manusia yang tak punya empati, sinis. Makhluk itu seraya melayang mendekati Tia. Wajah hancurnya mengeluarkan belatung dan aroma yang busuk, hingga membuat perut Tia mual. Aku tidak menerima penolakan. Sekali kau berjanji padaku, maka aku akan terus menagihnya, ungkap sosok Hana. Aku bersedia menolong, tetapi dengan cara mencari bukti. Aku akan mencari bukti untuk menghukum pelaku-pelaku kejahatan itu, bukan dengan menjadikan diriku sebagai pembunuh, ungkap Tia. Aku tidak percaya, ucap Hana menggema. Terserah, yang jelas aku takkan mau lagi dibodohi olehmu. Jika kau tak setuju dengan caraku, maka aku pun berlepas tangan. Aku hanya ingin kembali ke duniaku, lanjut Tia lagi. Sosok Hana menyeringai, kemudian menghilang. Coba saja kalau kau bisa. Carilah jalan keluar semampumu, dirinya tanpa wujud. Tia menggeleng. Ia tak ingin terkecoh dengan ucapan meremehkan makhluk itu. Wanita hamil tersebut mengatur napas dan detak jantung yang berlalu-lalu. Setelahnya, berjalan pelan meninggalkan pinggir sungai yang gelap. Ia bertekad akan mencari jalan keluar dari dunia asing ini sampai dapat. Tia tak akan menyerah sebelum bisa kembali ke dunianya. Wanita hamil itu melangkah gamang. Ditatapnya sepanjang jalan yang gelap. Dia bingung, tak tahu arah jalan yang benar. Bismillah, dengan nama Allah aku memohon perlindungan. Ya Tuhanku, tolong tuntun aku agar bisa kembali ke tengah-tengah keluarga. Aku tak ingin berpisah dengan mereka. Diri Tia berurai air mata. Ia bersimpuh di jalan setapak yang tak memiliki ujung, memohon perlindungan pada pemilik alam. Sholat saja jarang-jarang, tetapi beraninya meminta pada Tuhan. Sebuah suara terdengar menggema, mengejek Tia yang tengah memohon padanya. Tia tak menanggapi. Ia bangkit, kemudian mulai berjalan menyusuri jalan setapak sempit yang diampit oleh semak belukar yang tinggi. Wanita hamil itu tak henti berzikir. Bibirnya terus menyebut nama Allah. Air mata mengalir membasahi pipi. Rasa takut dan lelah membuatnya menangis. Terbayang suami dan orang tuanya. Kesalahan-kesalahan terhadap mereka tergambar jelas di benaknya. Ibu, ayah, maafkan aku. Selama ini aku sering membuat kalian kesal. Maaf, aku sering menyusahkan kalian. Lirihnya dengan berurai air mata. Bang Andi, maaf kalau aku belum bisa menjadi istri yang baik untukmu. Bang Andi, aku takut bang. Aku merindukan kalian. Lirihnya disela isak tangis. Tia meracau sembari meneruskan langkah yang seolah tak berujung. Ia hampir putus asa. Tia, sementara di tempat lain, Bu Siti dan Andi tersentak dari tidurnya. Mereka bangkit seraya memanggil Tia. Bu Siti mengusap wajah kasar. Ia melirik suami yang tengah terlelap di sisinya. Ditekannya dada yang berdenyut. Ia merasa cemas. Bu Siti mengkhawatirkan anak sulungnya. Semoga kau baik-baik saja nak, gumamnya. Wanita purba itu turun dari ranjang. Dengan pelan ia melangkah keluar. Ibu Tia membersihkan tubuh. Setelahnya mengambil wudhu. Ia memutuskan untuk sholat malam dan mengaji untuk anaknya. Pengharapan penuh ia sadarkan pada Yang Maha Kuasa. Ia mendoakan kebaikan untuk anaknya. Bu Siti teramat cemas. Ia tak sabar menunggu pagi. Ia besok akan menjenguk anak dan menantunya. Sementara Andi yang tersentak dari tidurnya terpagi kaget saat melihat ranjang Tia kosong.
Istri yang dinyatakan koma telah raib dari tempat tidurnya. Ya Tuhan, di mana istriku? Gumamnya panik. Ia berlari cepat meninggalkan kamar inap. Mulutnya berteriak memanggil petugas. Suster, tolong, istriku hilang. Suaranya menggema di sepanjang lorong yang sepi, hingga tersentak kaget perawat yang bertugas piket malam itu. Mereka berlari cepat ke arah Andi. Tenang Pak, tenang dulu, bicara dengan jelas, ucap salah satu petugas yang berjaga. Istriku istriku, Mutia Wulandari, yang dirawat di ruang A3 menghilang, ucap Andi ngos-ngosan. Dua orang perawat jaga-jaga itu saling pandang, kemudian berjalan tergesa ke kamar rawat Tia. Andi langsung menyusul di belakang mereka. Kemana ya pasien ini? Kok bisa nggak ada? Ucap petugas heran saat menatap kamar Tia yang kosong. Mereka bertiga memeriksa seluruh ruangan, tetapi Tia tak ditemukan. Tak ada juga jejak-jejak kekerasan di sana. Semua terlihat normal. Kemana istri khusus? Tanya Andi cemas. Tenang ya Pak, kita sedang berusaha. Semoga istri Bapak cepat ditemukan. Tutur perawat itu seraya menghubungi satpam dan petugas lainnya. Andi terduduk lemas. Ia mengusap wajah kasar. Maaf, bukannya Bapak berjaga di sini. Apa Bapak tidak mendengar apapun sepanjang malam tadi? Tanya perawat lainnya. Andi menggeleng lemah. Ia memang tidak mendengar apapun. 2 malam ia berjaga, tak ada yang aneh. Istrinya masih terbaring tak sadarkan diri. Memang biasanya ia terbangun saat matahari telah terbit. Akan tetapi malam ini ia yang tengah tidur tersentak seolah mendengar panggilan istrinya. Saat bangun, mata didapati wanita itu berada di ranjangnya. Tia, di mana kamu, Dek? Ucapnya sendu. Ya Allah, aku tidak sanggup lagi. Tia menjatuhkan tubuhnya di atas tanah. Ia merasa sangat lelah. Napas yang terdengar putus-putus. Rasa sakit juga mulai terasa di perutnya. Ya Allah, andai ini waktu terakhirku, tolong jangan ambil nyawaku di tempat asing ini. Aku ingin meninggal dan dimakamkan dengan layak. Lirik yang putus asa. Suara tangisan bayi membuat Tia mendongak. Ia menatap ngeri ke arah puluhan bayi yang muncul dari semak ke sebelah kirinya. Bayi-bayi itu merangkak cepat ke arah Tia. Hidungnya mengendus dengan mulut terbuka. Tetesan air liur dari sela gigi runcingnya membuat Tia bergidik. Ia refleks menutup payudara saat melihat tatapan buas makhluk kecil itu menatap dadanya. Tia mengesot mundur, menjauhi makhluk kecil menyeramkan itu. Jantungnya berdegup kencang saat bayi-bayi itu mengetahui aksi ingin kaburnya. Tia mundur tanpa melihat. Akhirnya, ia terjatuh dan terguling ke dalam semak yang berada di belakangnya. Tolong aku, teriakannya menggema di dalam kegelapan. Mulutnya berkali mengadu kala ranting dan batang pohon kecil menghantam tubuhnya. Tak lagi terhitung rasa sakit dan luka goresan yang diterima. Ia dipaksa menahan semua perih yang menerpa tubuhnya. Tia baru berani membuka mata saat tubuhnya berhenti berguling. Dalam kegelapan, ia membeliak, coba memindai sekitar. Namun, kengeriannya langsung terasa saat ia melihat berpuluh mata merah tanpa wujud tengah menatap ke arahnya. Belum usai rasa takutnya, ia harus mendapat kenyataan bahwa bayi-bayi setan tadi masih mengejarnya. Suara berguling berkali-kali, juga tangisan khas bayi yang menggema membuat tubuhnya lemas. Ia sadar tak akan mungkin bisa lepas. Wanita itu tak lagi berlari. Ia sudah pasrah, andai mati di dunia entah berantah. Putri sulung Bu Siti tersebut mengelus perut seraya memejamkan mata, siap menerima terjangan makhluk mungil bergigi runcing yang akan menghabisinya. Malam ini, Hana kembali meminjam raga Tia. Ia merasuki tubuh wanita hamil itu, lalu melesat ke suatu tempat. Tubuh Tia yang dikuasai oleh Hana tiba di pinggir jalan raya. Wanita hamil itu duduk di depan sebuah ruko menunggu mangsanya. Bibir tipis itu menyeringai saat orang yang sedang ditunggunya melintas. Secepat kilat, ia berlari lalu menabrakkan diri di mobil yang tengah melaju itu. Pagikannya menggema, membuat pengemudi mobil itu berhenti seketika. Ia turun dengan cepat, lalu mencari apa yang barusan ditabraknya. Ya Tuhan, apa yang telah kulakukan? Baginya kaget. Ia langsung mendekati dan memapah tubuh Tia yang sudah tak sadarkan diri. Diangkatnya tubuh itu lalu dimasukkan ke dalam mobil. Cepat ia meluncur, mencari rumah sakit terdekat. Tangannya memegang setir dengan bergetar.
Kentara sekali ia tengah ketakutan. Pria itu sadar telah melakukan kesalahan karena melaju sangat cepat. Untuk itulah dia akan bertanggung jawab dan membawa korban tabrak itu ke unit kesehatan terdekat. Sesekali liriknya wanita hamil yang terbaring di jok belakang itu. Ia teramat takut tak bisa menyelamatkan wanita tersebut. Maafkan aku sungguh tidak sengaja. Liriknya merasa bersalah. Mendapat informasi sang istri masuk rumah sakit membuatnya sangat khawatir. Terlebih setelah tahu asistennya pun meninggal di sana. Sekali lagi maafkan aku. Semoga kau dan bayimu bisa selamat. Liriknya lagi. Bukankah kau sudah biasa membunuh? Lantas mengapa pasang wajah sok bersalah? Sautan dari jok belakang membuat pria yang tengah mengemudi itu mengerem mendadak. Matanya refleks menatap kaca spion atas. Ia langsung bergidik kalau melihat wanita hamil tadi juga tengah menatap tajam ke arahnya. Pria itu mengusap wajah, berusaha menetralkan detak jantung yang bertalu. Anda sudah bangun. Maafkan saya, tadi tak sengaja menabrak Anda, ucapnya ramah. Ia tak ingin wanita itu menuntut dan membawa masalah ini ke jalur hukum. Kau boleh tahu, Anda ingin pergi kemana? Sekali lagi maaf, saya hanya ingin bertanggung jawab dan membawamu ke rumah sakit, lanjut pria itu lagi. Tia yang tengah terbaring tersenyum sinis. Rangga Ardana, dosen muda yang dikenal baik, ramah dan memiliki sejuta prestasi gemilang. Pria itu refleks menoleh ke belakang. Ia kaget, wanita yang tengah terbaring itu mengetahui nama dan profesinya. Seketika, pria itu menjadi was-was. Matanya melirik keluar dengan waspada. Ia takut wanita tadi hanya berpura-pura tertabrak. Padahal, yang sebenarnya adalah dia komplotan begal yang tengah mengintainya. Dosen muda itu amat menawan. Pesonanya mampu menghipnotis banyak gadis. Namun, siapa sangka, ia adalah seorang pria yang tega mematahkan hati seorang wanita. Lalu, dengan tega membunuh anak wanita malang itu. Lanjut dia lagi. Apa maksudmu? Mengapa kau menuduhku? Hardi Rangga. Ia tak terima dipitnah oleh orang yang bahkan tak dikenalnya. Yulia Hanara adalah salah satu gadis yang termakan bujuk rayu manisnya. Gadis polos itu mengira sang dosen benar-benar mencintainya. Tetapi siapa sangka ternyata ia hanya dijadikan alat taruhan saja. Bukan hanya perasaan, bahkan tubuhnya pun diobrol oleh pria berparas tampan itu. Desis dia lagi. Diam, sudah cukup kau mengeluarkan kebohongan tentangku. Kalaupun kau temannya Hana, jangan hanya dengarkan sepihak saja. Kutugaskan padamu, bukan aku, tapi dia yang meninggalkanku. Dia memilih lelaki lain. Bukan aku, tapi dia yang mencampakanku. Dia rela menerima benih dari pria lain hanya karena aku tak mau menyentuhnya sebelum kami menikah. Terang Rangga dengan suara bergetar. Emosi tengah menguasai dirinya. Wah, ternyata benar. Orang kaya itu pintar membalikkan fakta. Ia yang seorang tersangka dengan mudah bisa memutar diri korban. Stop, berhenti membuatku marah. Aku sudah berbaik hati mau menolongmu. Harusnya kau kutinggal saja di jalanan tadi. Tandas Rangga murka. Ia kembali memajukan mobilnya. Tak dihiraukan sindiran dan ocehan Tia yang terus memojokkannya. Ia hanya ingin segera tiba di rumah sakit, lalu menuntaskan tanggung jawabnya. Kenapa ini? Kenapa mobilnya tak bisa diatur? Rangga panik saat setir mobil tak bisa dikendalikan. Kendaraan roda 4 itu terus melaju kencang. Sekuat tenaga, ia menghentikan, tetapi tak membuahkan hasil. Tawa Tia menggema. Kini, suaranya terdengar seperti Hana. Rangga, kau tak akan lepas lagi. Hana, lirik Rangga seraya menatap kaca spion. Hana dalam raga Tia menyeringai. Ya, ini aku. Aku datang untuk menuntut balas atas kematian anakku. Desis Hana lagi. Aku tidak tahu tentang kematian anakmu, tukas Rangga. Jangan lagi berkelit. Cepat katakan di mana anakku. Pakik Rangga. Aku berani bersumpah. Aku benar-benar tidak tahu tentang itu, jawab Rangga meyakinkan. Dia memaki seiring dengan laju mobil yang bertambah kencang. Hana, tolong berhenti. Jangan begini, kita bisa mati, tutur Rangga cemas. Matanya menutup jalanan dan juga Tia secara bergantian. Aku memang menginginkan kamu mati, desis Hana. Sebuah suara berbisik tak jauh dari Tia yang mendengar, tetapi sengaja mengabaikan. Wanita itu memutuskan untuk tetap menutup mata. Ia tak ingin melihat hal yang lebih mengerikan lagi. Kau mau mati di tangan bayi bajingan itu ya? Suara yang sama masih terdengar. Tia bergeming. Ia masih tetap menunduk seraya memeluk perutnya.
Tarikan dan sentakan kuat membuat tubuhnya terbanting cukup keras. Ia masih tetap bertahan sembari menutup mata. Ia berpikir bayi-bayi tadi telah sampai dan sedang menyiksanya. Ia tetap pasrah menunggu nyawa benar-benar lepas dari tubuhnya. Sepertinya kau memang sudah bosan hidup. Baiklah, lebih baik aku tinggalkan saja. Suara itu kembali muncul, kali ini menyentak Tia. Ia membuka mata pelan, lalu terpakik mundur saat melihat makhluk di depannya. Kenapa kau kaget? Aku memang berupa, tapi hatiku tidak. Jenis makhluk itu. Tia menunduk dalam, antara takut dan merasa bersalah. Makhluk di depan bertubuh mungil dengan wajah rata. Tak ada apapun pada bagian depan kepalanya. Kalau kau mau selamat, ayo ikut aku. Tapi kalau tidak, tetaplah di sini dan siap-siap menjadi santapan. Tia menunduk semakin dalam. Ia takut melihat wanita berwajah rata di depannya mengeluarkan suara. Jelas-jelas ia tak punya mulut, tetapi bagaimana bisa mengeluarkan suara? Batin Tia bergidik. Suara ranting patah dan juga tangisan bayi tadi membuat Tia mendongak. Ia menatap manusia berwajah rata di hadapannya. Tolong aku, ucapnya menghibah. Makhluk itu tak menjawab. Ia langsung berjalan meninggalkan Tia. Tak mau ketinggalan, refleks wanita hamil itu bangkit. Dengan tertatih, ia mengejar manusia berambut gimbal di hadapannya. Sebenarnya Tia takut, tetapi ia tak punya pilihan. Yang penting sekarang ia menghindar dulu dari bayi. Masalah lain bisa dipikirkan nanti. Ia terus berjalan hingga keluar dari hutan. Sekarang ia sudah berada di tempat yang sedikit terang. Wanita hamil itu mengusap peluh. Ia mendongak menatap langit yang buram. Ya Tuhan, entah di mana sekarang aku berada. Akankah aku bisa kembali pulang? Batinnya. Silakan masuk. Tia menoleh ke depan. Ia kaget melihat sebuah gubuk sudah berada di hadapannya. Perasaan tadi dia tak melihat ada rumah di sekitar sini. Sekarang ia malah melihat pondok-pondok berada tepat di hadapannya. Ayo masuk, ajak wanita bermuka rata itu lagi. Tia mengangguk sungkan. Ia menunduk lalu ikut masuk ke dalam gubuk kayu yang diterangi obor itu. Kau bawa siapa lagi, Darcy? Sebuah suara berat terdengar dari dalam sana. Tia menghentikan langkah, kemudian menatap ke arah wanita di sebelahnya. Dia manusia yang tersesat, Mbah. Kasihan dikejar-kejar. Jadi aku membawanya ke sini, jawab wanita berwajah rata yang bernama Darcy itu. Bunyi patahan tulang terdengar jelas. Sosok nenek tua keluar dari dalam. Ia berjalan pelan dan terseok. Tia bergidik ngeri. Rasa ngilu membuatnya meringis saat nenek tua itu berjalan mendekatinya. Harum lirihnya. Tia refleks termundur. Ia merasa telah salah langkah dengan mengikuti wanita berwajah rata itu. Awas Mbah, kamu membuat tamuku takut, ucap Darcy. Maafkan aku, ayo silakan masuk. Lirik wanita tua itu seraya menggeser tubuh dari hadapan Tia. Sebuah senyum terukir dari bibir keriputnya. Mata tua itu tak henti menatap perut buncit Tia. Ayo masuk, jangan hiraukan simbahku. Dia memang sedikit berlebihan. Sekarang kau beristirahatlah. Tenang saja kau di sini aman, ucap Darcy seraya menuntun tangan Tia. Wanita hamil itu pasrah. Ia tak tahu harus bersikap bagaimana. Ia pun bingung harus takut pada apa. Sebab di tempat ini semua yang dilihatnya memang amat menakutkan. Istirahatlah, ucap Darcy seraya menunjuk sebuah dipan bambu. Terima kasih, jawab Tia pelan. Ia kemudian naik ke atas ranjang bambu lalu merebahkan tubuhnya. Suara patahan tulang kembali terdengar. Tia langsung duduk. Ia tahu bahwa itu adalah suara neneknya Darcy. Benar saja, tak lama wanita berambut putih itu muncul dari depan pintu. Ia menyunggingkan senyum yang terlihat menyeramkan. Pelan langkah mendekati dipan Tia. Tia bersikap waspada. Matanya melirik keluar, mencari keberadaan Darcy. Cucuku sedang mencari buah-buahan untukmu. Sebentar lagi dia akan pulang. Lirik simbah sholat tahu isi pikiran Tia. Wanita hamil itu mengangguk gugup. Perasaannya langsung berubah cemas saat tahu hanya tinggal berdua saja dengan nenek tua itu. Ini minumlah, titanya seraya menyerahkan sebuah gelas yang terbuat dari bambu. Tia bergeming. Ia tak berani menerima gelas itu. Jangan takut, ini hanya jamu saja. Kau sedang hamil, jadi aku berinisiatif untuk membuatkan jamu untukmu. Ini aman, tenang saja, tutur wanita lanjut usia itu lagi.
Ragu Tia mengulurkan tangan, lalu menerima gelas itu. Pelan ia mendekatkan minuman tersebut ke mulutnya. Minuman itu begitu menyengat, ia hampir muntah dibuatnya. Minum saja ya, jangan cium. Jamu itu akan membuat jiwa dan ragamu selamat. Ia juga akan menjaga bayimu. Tutur Mbah lagi. Tia heran mendengar ucapan nenek tua itu, tetapi untuk menolak pun ia tak berani. Akhirnya dengan menutup hidung, Tia menenggak minuman berbau aneh itu hingga tandas. Bagus, sekarang tidurlah. Aku akan keluar dulu, ucap Simba sembari menyeringai. Tia mengangguk cepat. Ia langsung berbaring dan menutup mata, berharap wanita itu segera keluar dari biliknya. Entah berapa jam terlelap, Tia tersentak kaget karena sakit di perutnya. Ia terduduk merasakan nyeri di perut dan pinggangnya. Tia menggeleng saat rasa nyeri dan mulas itu semakin cepat. Ia tahu ini adalah pertanda akan melahirkan. Ya Tuhan, tolong jangan sekarang, lirihnya seraya menggigit bibir. Aduh, sakit sekali, rintinya. Kenapa? Darcy muncul di ambang pintu. Perutku sakit, sepertinya aku akan melahirkan. Tia kembali berteriak. Apa? Darcy memeki. Ia langsung memasuki bilik Tia. Bagaimana bisa? Apa sekarang sudah waktunya? Aku tidak tahu, tapi sekitar 2 minggu lagi. Ini sakit sekali, rinti Tia. Baiklah, tunggu sebentar. Aku akan kembali, ucap Darcy seraya melangkah keluar. Belum sempat Darcy melewati pintu, Simba terlihat melongo dari sana. Tak kapan dia datang, padahal bunyi seretetan dan patahan tulangnya pun tak terdengar. Ia akan melahirkan ya. Bagus, ini yang kutunggu. Diri wanita tua itu seraya tersenyum senang. Persiapkan semuanya, ingat, jangan lakukan kesalahan, lirihnya di telinga Darcy. Darcy, tunggu apa lagi? Cepat siapkan semua syaratnya, seruan si Mbah berhasil menyentak cucunya. Tidak Bah, aku tidak mau, jamin tegas. Mengapa tidak mau? Ini kesempatan langka. Kau tidak akan mendapatkan kesempatan sebagus ini di waktu lain, peringat Simba. Matanya menatap serius ke arah cucunya. Darcy menggeleng. Aku tidak mau, jawabnya lagi. Kamu jangan ngeyel, tukas Simba kesal. Aduh, sakit sekali. Rintihan Tia membuat dua wanita yang tengah berdebat itu menoleh. Mereka saling lirik dengan pandangan serius. Simba lebih mendominasi. Ia langsung mendelik ke arah cucunya. Cepat, seru Simba lagi. Darcy menggeleng, tetapi demi melihat pelototan nenek dia akhirnya melangkah keluar juga. Simba langsung semeringah. Ia masuk ke dalam bilik Tia dengan senyum mengembang. Sementara Darcy tergesa melangkah ke ruang depan. Diambilnya 7 batang bambu kuning, lalu dimasukkan pada penyangga pintu yang terbuat dari kayu. Pintu yang telah terkunci itu menjadi semakin kokoh karena ditahan oleh 7 batang bambu dari dalam. Setelah itu, ia beralih ke jendela. Bambu yang serupa juga diganjal di sana. Setelah selesai dengan tugasnya, ia berlari cepat ke dapur. Diambilnya air kembang dalam kendi, lalu dimasukkan ke dalam batok kelapa. Tak lupa beberapa tulang kecil juga dimasukkan ke dalam. Tangannya bergetar mengambil daun-daun kering, juga sejumput garam. Semua dimasukkan ke dalam batok kelapa tadi. Ia menatap pintu dapur dan 7 batang bambu yang berada di sisinya. Ia bimbang antara harus menyangga pintu belakang atau tidak. Darcy, cepat bawa semuanya ke sini, teriakan Simba membuatnya berlari cepat ke dalam. Sudah semuanya kan? Tanya Simba yang kini duduk di hadapan kaki Tia yang terbuka. Darcy mengangguk. Ia kemudian menyerahkan batok kelapa berisi kembang tadi kepada neneknya. Pintu belakang juga sudah kan? Simba memastikan. Suara ketukan pintu terdengar, makin lama semakin kencang. Orang yang sedang mengetuk pintu itu bagai ingin merobohkan gubuk tua Darcy. Celaka, mereka sudah datang. Kau sudah menyangga semua pintu dan jendela dengan benar kan? Tanya Simba lagi. Darcy mengangguk sembari melirik. Tia yang tengah merintih menahan konsentrasi di perutnya. Pegangin sebentar, aku akan berbicara dengan mereka dulu, ucapnya sembari menyerahkan kembali batok tadi pada cucunya. Darcy menerima dengan cepat. Ya memang momen yang ditunggunya. Wanita berwajah rata itu berdiri di sisi ranjang Tia. Setelah memastikan neneknya melangkah keluar, dengan cepat ia menumpahkan isi batok kelapa tadi ke perut buncit Tia. Apa yang kau lakukan? Begitu kaget. Cepat bangkit dan pergi dari sini.
Bukan menjawab, ia malah membangunkan Tia yang tengah berbaring. Apa? Tapi aku ingin melahirkan. Mana mungkin aku bisa pergi dari sini, ucap Tia terbata. Waktumu tak banyak lagi. Cepat pergi dari sini, atau kau tak akan pernah bisa kembali ke duniamu selamanya, tekannya sambil berbisik. Refleks, Tia bangkit. Ia tak ingin lagi merasakan sakit di perutnya, segera berdiri. Wajahnya menyiratkan raut cemas dan heran dalam waktu bersamaan. Maafkan aku jika awalnya berniat jahat padamu. Tapi sekarang cepatlah pergi dari sini, sebelum simbahku dan semua penghuni hutan ini sadar dan mengejarmu, ucap Darcy tergesa. Kau pergilah dari pintu belakang yang tak kusangga dengan bambu. Teruslah berjalan lurus mengikuti jalan tanah berbatu tersebut. Apapun yang terjadi, jangan berhenti. Nanti saat tiba di sebuah pohon bercabang dua yang berada di pinggir jurang, naiklah lalu lompatlah, Tita Darcy tergesa. Lompat? Tanya Tia kaget. Jangan banyak tanya, cepat pergi. Bawa ini akan membuat aroma tubuhmu tak bisa diendus oleh penghuni tubuh ini. Ditanya lagi seraya menyerahkan sepotong kuku panjang dan juga hitam pada Tia. Tia bergidik. Dia enggan menerima kuku yang terlihat seperti kuku manusia itu. Cepat, sebelum malam tiba kau harus sudah keluar dari dunia ini, atau kau sudah tak akan bisa kembali ke duniamu selamanya, lanjut Darcy lagi. Tia mengambil kuku hitam itu cepat, lalu berniat segera pergi dari sana. Jangan bersuara. Sekarang kau tak terlihat oleh penghuni hutan ini, ucap Darcy yang sukses membuat Tia melepaskan kuku itu dari genggamannya. Oh, kenapa kau malah melepaskannya? Cepat ambil lagi. Kau akan bisa pergi dengan mudah kalau kuku ini berada di genggamanmu, ucap Darcy kesal. Tapi aku tak tahu harus pergi kemana, lirik Tia sembari memungut kembali kuku itu. Seketika, tubuhnya langsung menghilang dari hadapan Darcy. Sudah aku bilang, keluar dari pintu belakang. Lalu, jalan lurus saja sampai jumpa pohon kembar. Ingat, jangan mengeluarkan suara sedikit pun, ulang Darcy dengan cepat. Tia mengangguk meskipun Darcy tak bisa melihat wujudnya. Terima kasih, lirik Tia dengan mata berkaca-kaca. Cepat pergi, jangan kembali meski apapun yang terjadi, bisik Darcy lagi. Tia lagi-lagi mengangguk, lantas segera berjalan. Namun, hendak kabur sesuai perintah Darcy. Namun, kemunculan Mbah di depan pintu sukses membuatnya melipir ke dinding gubuk. Sudah, mana manusia itu? Tanya Simbah saat melihat Tia tak lagi berada di pembaringannya. Darcy diam dengan kepala menunduk. Jangan bilang kau membiarkan dia pergi, geram Simbok. Darcy menunduk semakin dalam. Tia menutup mulut saat Simbah membanting tubuh Darcy dengan tangan keriputnya. Kemudian, wanita tua begitu besar, berbanding terbalik dengan tubuhnya yang rentah. Bodoh, mengapa kau selalu menggagalkan rencanaku? Hardik wanita tua itu. Tangan keriputnya berkali-kali menjambak dan menghantam tubuh cucunya dengan kencang. Tenaganya begitu besar hingga Darcy berkali menubruk lantai dengan sangat keras. Kau memang tak berguna. Pantas saja kau ditumbalkan oleh ibumu. Ia menendang tubuh Darcy yang bersimpah hingga terjengkang tepat di kaki Tia. Darcy, tanpa sadar, Tia mengeluarkan suara. Darcy dan Simbah kaget. Keduanya refleks menatap ke arah sumber suara. Rupanya kau masih di sini ya. Bagus. Cepat keluar atau kau akan melihat wanita ini kusiksa dengan sangat kejam, Simbah berucap sembari menyeringai. Darcy menggeleng. Tiba-tiba, ia memunculkan wajah asli dari muka ratanya. Tia membeliak. Ia kaget melihat wujud Darcy. Wajah pucat itu terlihat cantik dan tidak asing. Tia seperti pernah melihat, tetapi dia lupa kapan waktunya. Kumohon pergilah, kau harus selamat. Kembali ke duniamu dan selamatkan aku juga, ucapnya memelas. Jangan memohon kepadanya. Dia memang sudah dikirim ke sini untuk menjadi tumbalku. Bayinya akan membuat aku dan ibumu semakin berjaya. Hardik Simbah seraya berjalan mendekat. Cepat pergi, ucap Darcy lagi. Kali ini bahkan dia berteriak. Tiga terpekik saat Simbah kembali menendang tubuh Darcy. Setitik bening mengalir dari wajah pucat Darcy. Ia menatap penuh permohonan pada dinding di hadapannya. Tia ikut tergugu. Dengan berat hati, ia meninggalkan kamar itu. Digenggamnya kuat kuku hitam pemberian Darcy tadi. Pergi, tolong cari jasadku dan kuburkan dengan layak di duniamu, lirih Darcy lagi. Tia berhenti melangkah. Ia menoleh ke arah Darcy yang kini tersenyum ke sembari arah cantik. Tia menyimpulkan Darcy adalah orang yang cantik semasa hidupnya.
Bahkan rambutnya begitu lurus dan hitam, bukan gimbal seperti yang dia lihat tadi. Setelah mendengar penuturan gadis itu, dia sadar bahwa wanita bermuka rata itu bukanlah manusia. Namun siapapun dia tak penting. Yang jelas dia berhutang budi padanya. Suatu saat nanti dia harus berterima kasih karena Darcy sudah sudi menolongnya, baik dari bayi ataupun dari neneknya sendiri. Berdebah, sekarang baru kau tunjukkan wajah cantikmu itu. Harusnya kau tunjukkan pada para pria tak beriman agar mereka tak terkecoh dan datang kemari sebagai santapanku. Hardy Simba sembari tak henti melayangkan pukulan ke arah cucunya. Darcy memejamkan mata. Ia hanya diam menerima ancaman neneknya. Tak dikeluarkan sedikit pun suara. Ia tak mau Tia menjadi ragu dalam melangkah pergi. Tia sendiri terus berjalan ke arah belakang sesuai arahan Darcy. Dibukanya pintu yang tak terganjal itu dengan keras. Suara pintu terbanting menyadarkan Darcy dan neneknya bahwa Tia telah berlari keluar. Refleks, wanita tua itu berjalan ke belakang. Darcy pun langsung menyusul. Ia takut Tia tertangkap oleh neneknya. Sialan, ternyata kau tak mengganjal pintu ini. Kau benar-benar membuatku murka, Darcy, teriak Simba marah. Ia berdiri di halaman belakang, matanya menutup lurus ke arah jalan setapak yang tengah dilalui oleh Tia. Wahai penghuni ambas batas, cepat kejar manusia hamil yang akan kembali ke dunianya. Jangan biarkan ia sampai di perbatasan. Cari dan tangkap dia. Aku berjanji akan memberikan janin dan ari-arinya pada kalian, teriak Simba kencang. Suaranya menggema memenuhi hutan. Ia memberi perintah pada penunggu dunia gaib tersebut. Tia bergidik ngeri mendengar suara wanita tua itu. Ia semakin cepat melangkah maju. Tak dipedulikannya ranting dan duri yang menggores kaki telanjangnya. Beruntung kontraksi di perut telah reda berkat air kembang yang dituangkan Darcy tadi. Kalau tidak, sudah pasti sekarang ia tengah berteriak kesakitan. Tia menoleh saat mendengar suara riuh di belakangnya. Netral membulat itu menggeliat, kaget melihat begitu banyak makhluk aneh tengah mengejarnya. Makhluk bermacam bentuk dan rupa itu berlari kencang ke arahnya. Refleks, Tia juga menambah kecepatan larinya. Ia tak mau tertangkap dan dijadikan santapan oleh makhluk tersebut. Tia ngos-ngosan. Ia hampir menyerah kala matanya menangkap dua pohon kembar tak jauh dari hadapannya. Semangatnya kembali terpacu. Bayangan orang-orang terkasihnya langsung melintas. Tia berlari dengan berurai air mata. Ia merasakan haru dan lega dalam waktu bersamaan. Tanpa pikir panjang, ia segera memanjat pohon berkembar itu. Perut yang besar sedikit membuatnya kesusahan. Namun, ia tak menyerah. Meski beberapa kali tergelincir, ia tetap berusaha memanjat lagi. Napasnya menderu saat tiba di atas dahan yang tinggi. Angin dingin menerpa rambut dan wajahnya. Astagfirullah, matanya langsung membeliak saat hendak melompat. Tia mendadak ragu kala melihat ke bawah. Jurangnya curam tengah menantinya. Jurang itu sangat dalam. Ia yakin tubuhnya akan hancur ketika mendarat di bawah sana. Wanita hamil itu menelan ludah. Jangan-jangan Darcy telah membohonginya. Kau takkan bisa kembali lagi manusia. Tia menoleh ke sebelah kanan, tempat pertama dia memanjat tadi. Wanita hamil itu langsung melotot kala melihat Simba tengah memanjat hendak menyusulnya. Sekali kau dipersembahkan untukku, maka selamanya kau akan menjadi milikku, kekeh Simba lagi. Tubuh tua itu memanjat dengan cepat. Ia tak kesulitan sama sekali, seolah tak ada apapun yang menghalangi jalannya. Dia tak sadar saat memanjat tadi, kuku yang diberikan oleh Darcy telah terjatuh, hingga Simba bisa mencium bau dari janin yang dikandungnya. Lepas, Tia hendak melompat langsung menjerit kala kakinya ditarik kasar oleh Simba. Ia tergerusuk dengan perut terjepit. Tangannya menggapai ranting coba memanjat. Tetapi sayang, tarikan Simba lebih kuat dari tenaganya.